Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini, kita berjumpa lagi di dalam renungan tengah minggu yang saya beri judul Hidup yang Tenang. Dalam Alkitab, Amsal pasal yang ke-15, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30 mengatakan demikian. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Mari kita akan lihat bersama-sama dari ayat-ayat tersebut. Dekat dengan Tuhan membuat hidup kita tenang, sebab dengan hati yang tenang menyegarkan tubuh kita. Hari-hari ini ada banyak orang yang khawatir dan cemas, tetapi setiap orang yang ada di dalam Kristus pasti hidupnya tenang. Setan tidak suka kita hidup tenang, bukan? Ia selalu berusaha membuat suasana yang kacau dan membuat orang menjadi panik. Tetapi Rasul Paulus pernah berkata, kuasailah diri, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ini berarti doa yang efektif adalah doa yang lahir dari hati yang tenang. Karena orang yang tenang hatinya dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya dan mendengarkan suaranya. Berdasarkan firman Tuhan ini, kita dapat belajar ada beberapa hal yang berkaitan dengan kebenaran ini. Yang pertama, Alkitab sudah menjelaskan bahwa hati yang tenang akan menyegarkan tubuh. Artinya, orang yang tenang tubuhnya sehat dan semangatnya membara. Dan orang yang tenang hubungannya dengan Tuhan akan lebih akrab. Dan Alkitab berkata, ketenangan itu datang dari hati yang takut akan Tuhan. Yang kedua, ada beberapa langkah-langkah untuk meraih ketenangan hidup. Kita akan tenang jika kita hidup dekat dengan Tuhan. Artinya, sebesar apapun masalah dan seberat apapun persoalan, kita tidak takut, tetapi tetap percaya karena Tuhan yang menyertai kita akan memberikan perlindungan yang sempurna dan kemenangan yang besar. Kita akan tenang jika kita mau diatur oleh Tuhan. Kalau kita mau diatur oleh Tuhan, artinya hidup kita berserah sepenuhnya pada pimpinannya. Kita akan tenang jika kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ketakutan membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Karena itu, untuk dapat mempercayakan hidup kita pada Tuhan, kita harus mempunyai iman yang teguh. Kita akan tenang jika kita hidup dalam kebenaran. Di mana ada kebenaran, maka di situ akan ada ketenangan. Contoh, Yusuf difitnah, dipenjara, namun karena ia hidup di dalam kebenaran, maka ia tidak takut, tetapi tetap tenang. Yang ketiga, hakikat hidup Kristen yang tenang sejatinya dalam hidup kekristenan kita bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak pernah saudara gagal, tetapi karena hidup dekat dengan Tuhan dan mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan serta senantiasa hidup di dalam kebenarannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kesimpulan saya di dalam firman ini, hidup dekat dengan Tuhan membawa ketenangan. Orang Kristen yang masih suka panik oleh kejadian-kejadian yang menakutkan adalah orang-orang yang hidup jauh dari Allah. Sebab hanya dekat dengan Tuhan sajalah berlimpah ketenangan dan hidup kita menjadi tenang. Karena itulah terletak kekuatan kita untuk hidup di dalam kelimpahan. Mari kita berdoa.
Tuhan, hamba mau berdoa menyerahkan seluruh anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada hari ini. Hamba mau berdoa Tuhan yang memperlengkapi dengan ketenangan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, kami menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan, memelihara apapun kondisi keadaan kehidupan mereka hari-hari ini. Di tengah-tengah badai persoalan yang menimpa dalam hidup mereka. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, yang tetap setia. Kami percaya Engkau adalah Allah yang dapat diandalkan. Bukankah firman-Mu mengatakan di dalam Nehemia pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-32, ya Allah kami, Allah yang maha besar, kuat dan dahsyat, yang setia di dalam perjanjiannya. Hamba mau berdoa untuk hari ini, Tuhan, biar kami mengalami ketenangan yang dari Tuhan, mengalami kekuatan yang dari Allah, dan kami mendapatkan solusi jalan keluarnya yang terbaik, dan Allah pasti menjawab doa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, biar kami mengalami ketenangan dalam mengambil keputusan apa saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja alam semesta kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.